Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan Presiden Indonesia dengan Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi Roro Kidul melegenda dalam kebudayaan Jawa. Nyata atau tidaknya, dia diyakini menguasai seluruh lautan selatan Jawa. Nyi Roro Kidul seakan tidak pernah ada habis-habisnya. Hal itu memang tak mengherankan, sebab Nyi Roro Kidul memiliki segudang kisah yang menarik selalu untuk diperbincangkan, terutama di kalangan masyarakat. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Namun terlepas perdebatan keberadaan adanya Nyi Roro Kidul, ada satu cerita yang sangat mengundang rasa penasaran bagi setiap orang yang mendengarnya, yaitu tentang hubungan spesial Nyi Roro Kidul dengan para pemimpin bangsa. Yang pertama adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, disebut-sebut telah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan Soekarno dengan penguasa Laut Selatan tersebut. Diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Soekarno untuk memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim dan laut. Beliau ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu dengan mencoba mengadopsi sistem kemaritiman Majapahit, yaitu dengan kawin atau menikahi lautan. Selain itu, pernikahan secara gaib sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu menurut kepercayaan Jawa. Raja Jawa yang berkuasa merupakan suami penguasa pantai selatan. Pernikahan itu terjadi ketika diadakan perjanjian antara Panembahan Senopati dengan sosok Nyi Roro Kidul. Sebelum kerajaan Majapahit dibangun, perjanjian itu terus berlangsung ke raja-raja berikutnya, mulai dari Sri Mangkunegara IX hingga sampai kepada penguasa Nusantara, yaitu Insinyur Soekarno. Pernikahan itu tidak seperti biasanya, melainkan tersirat untuk mempertahankan kekuasaan seperti saat Senopati membangun kerajaan Majapahit. Begitu halnya dengan Soekarno yang ingin dan bertujuan untuk memperkuat Indonesia dari segi maritim, seperti zaman Majapahit mencapai kejayaannya. Selain itu, kedekatan Soekarno dengan sosok Nyi Roro Kidul juga banyak yang mempercayainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya kamar hotel yang berlokasi di Pelabuhan Ratu Jawa Barat yang menyediakan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Sebagai Dewi penguasa Laut Selatan ini, konon salah satu kamar di hotel ini adalah tempat pertemuan antara Soekarno dengan Ratu Pantai Selatan tersebut, yaitu Nyi Roro Kidul. Sampai sekarang kamar hotel tersebut masih dikeramatkan dan dipercaya sebagai tempat jika ingin bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Entah semua itu benar atau tidak, tetapi sampai saat ini cerita tentang misteri kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Diketahui bahwa Soekarno memang pernah menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam berbagai acaranya. Misalnya, dalam sebuah pidato di Istana Merdeka tanggal 17 Juli tahun 1959 saat melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam kesempatan itu, Soekarno menceritakan sejak era Mataram Islam terdapat tradisi bahwa seorang raja dapat menjadi besar jika beristrikan Nyi Roro Kidul. Kemudian dalam Musyawarah Nasional Maritim 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali muncul. Yang kedua ada Presiden Soeharto. Presiden Republik Indonesia yang kedua ini tidak bisa lepas dari mitos dengan Nyi Roro Kidul. Soeharto tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai filosofis budaya Jawa. Ia begitu kekeh memegang tradisi. Banyak orang-orang di dekatnya yang mengatakan aktivitas spiritual seperti semedi dan puasa
adalah hal-hal yang biasa bagi penguasa Orde Baru ini. Kekuasaannya yang langgeng selama puluhan tahun bagi masyarakat yang kental dengan kepercayaan dan adat Jawa pasti dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul juga dianggap sebagai simbol yang menjaga keseimbangan Nusantara. Sesuai dengan Soeharto yang sangat kental dengan filosofis Jawa, khususnya untuk hal keserasian antara manusia dan alam semesta. Yang selanjutnya ada Sultan Hamengkubuwono IX. Sebelum para presiden Indonesia, para raja Jawa juga konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Demi melanggengkan kekuasaan, para raja Jawa harus bersedia menjalin hubungan dengan Nyi Roro Kidul. Mitos yang berkembang di masyarakat menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul erat kaitannya dengan para pendiri Mataram. Konon, hubungan tersebut diteruskan pada keturunannya sampai saat ini. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya seorang raja, tapi dia adalah tokoh perjuangan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menceritakan perihal pengalaman spiritualnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Makhluk gaib tersebut digambarkan dengan wujud wanita yang sangat cantik saat bulan purnama dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Yang selanjutnya Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia yang baru, Joko Widodo, juga tidak lepas dari mitos Nyi Roro Kidul ini. Pribadi Joko Widodo yang juga berasal dari Jawa membuat masyarakat menyamakannya dengan Soekarno dan Soeharto dalam hal kedekatan dengan sosok gaib Nyi Roro Kidul. Publik sempat heboh dengan isu-isu klinik yang memberitakan bahwa pasukan Nyi Roro Kidul ikut mengawal Joko Widodo saat pawai mengendarai kereta kencana setelah ia resmi menjadi presiden. Di pihak lain, ada juga masyarakat yang memandang berita tersebut hanya sebagai isu untuk memperkuat kepemimpinan Joko Widodo. Itulah keempat pemimpin bangsa Indonesia yang konon memiliki hubungan batin dengan Nyi Roro Kidul. Adanya sosok gaib penguasa Pantai Selatan tersebut memang hanyalah sebuah mitos dan belum terbukti kebenarannya. Tentu setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing, terutama soal hal-hal yang berbau mistis. Lalu bagaimana dengan Anda sendiri? Percayakah dengan mitos tersebut atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar.